Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menyimpan nama-nama itu sebenarnya disimpan di kolbu kita. Nah, sekarang kita maukah mengaktifkan nama itu di dalam kolbu ini? Apabila Bapak Ibu mengaktifkan nama Allah dalam kolbu ini, di saat itulah Allah mau memandang kolbu. Dan Allah memandangnya dengan ridho. Coba bayangkan, kita punya pasangan kita dalam hatinya nggak suka sama kita. Nggak kepikiran sama kita, nggak rindu sama kita, kan kita nggak ridho. Maka sekarang coba dianalogkan. Kita mengatakan cinta kepada Allah, suka kepada Allah, tertarik kepada Allah, mengenal Allah, tapi di kolbu nggak ada nama Allah. Itu sebabnya latihan yang lama, tolong dihidupkan lagi, menyebut nama Allah dalam kolbu. Supaya nanti apabila Allah memandang kolbu kita, itu yang terpandang oleh Allah, ada namanya di dalam kolbu. Betapa ridhonya Allah, senangnya Allah melihat di kolbu ini ada namanya. Yang di kolbu itu, Bapak Ibu, itu permanen. Kalau ada orang hafal Quran, hafalan bisa hilang. Saya merasakan sendiri. Ya. Hafalan kalau nggak diulang-ulang, hilang. Ya. Walaupun ada metode menghafal 40 hari, itu terburu-buru, nggak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi menghafal itu ya bertahap. Tapi walaupun udah bertahap, kalau nggak diulang, nggak direview, nggak ditakrir, nggak dibawa sholat, itu hilang. Maka kalau kita mengandalkan hafalan untuk mengenal Allah, hafalan itu nanti akan hilang. Walaupun orang ini nanti dimuliakan oleh Allah, kita nih misalnya hafal Quran, kita akan dimuliakan karena di memori otak kita ada ayat-ayatnya. Tapi ayat-ayat itu jika sudah mulai direnungi, maka dia masuk ke dalam kolbu. Nah, ini baru disebut hafiz yang sebenarnya. Hafizul Quran yang sebenarnya yang kayak gini Bapak Ibu. Jadi dia hafalannya itu dia renungi sehingga masuk ke dalam dirinya. Kita yang tidak hafal, bacaan Quran itu kita resapi, lalu kita rasakan dengan kolbu. Di saat itu Allah melihat, oh di dalam kolbunya ada namaku, lalu ada sifat-sifatku, yaitu kalamullah. Nah, apabila kita mulai merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis, ayat yang tidak tertulis, nanti kita akan mengenal Allah lebih jauh. Nah, disebutlah ini ma'rifatus sifat, ini yang ketiga. Mengenal sifat-sifat Allah. Oh, kita mengatakan, oh Allah benar-benar ada. Tapi Bapak Ibu, baik yang pertama mengenal perbuatan, yang kedua mengenal nama, yang ketiga setelah dirasapi mengenal sifat, semua itu dia masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena dia hanya berurusan dengan sesuatu yang belum masuk kepada inti dari ma'rifatullah. Jadi mengenal perbuatan Allah, mengenal sifat dan nama Allah, itu masih biasa. Nah, para nabi dan para kekasih Allah wali, itu mereka diberi tugas oleh Allah untuk mengenalkan makhluk bukan hanya sekedar nama. Contohnya gini nih, Bapak Ibu ingin kenal seseorang, tapi yang dikasih cuma namanya, cuma fotonya, cuma videonya, nggak ketemu-ketemu orangnya. Kita gergetan. Kalau kita mau dekat atau seseorang ingin menikah, masa menikahi fotonya, masa menikahi videonya, kan nggak. Atau misalnya kita mengenal dari perbuatannya,
Allah kirim rezeki, itu nggak cukup. Ruh kita nanti akan minta lain. Maka ada yang keempat, ma'rifatuz zat, mengenal zat Allah. Nah, cuma karena mengenal zat Allah ini telah Allah kunci, kita tidak masuk kepada mengenal zat. Jadi nggak boleh kita mengatakan kita mengenal zat Allah. Lalu gimana caranya? Mengenal zat Allah ini dikembalikan dibalik, mengenal hakikat diri kita. Karena yang betul-betul mengenal Allah itu cuma ruh. Yang dulu pernah menyaksikan Allah di alam ruh. Jadi Bapak Ibu, yang keempat apa? Ma'rifatuz zat. Mengenal zat. Karena mengenal zat tidak mungkin pada orang seperti kita, maka kita pulang ke dalam diri. Dulu kan Allah meniupkan kasih sayangnya ke dalam janin. Nah, kasih sayang Allah itu berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian menjadi ruh. Nah, cukup dengan mengetahui ini Bapak Ibu, itu sudah awal dari mengenal yang sebenarnya. Ya, bahwa saya meyakini bahwa ruh saya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Itulah sebabnya kenapa ruh disebut ruh. Karena ruh itu ada akar kata yang mirip dengan kata rahmah, ya, raha, keluasan, kasih sayang, ya, itu artinya. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang meninggal, seperti yang saya katakan tadi, itu mesti berpulang semua. Ya, mohon maaf, kalau tubuh kita mati dan tidak dipulangkan ke tanah, tubuh kita membusuk. Jiwa kita tidak dilepas. Jadi jiwa ini tertahan oleh utang, oleh nyakitin orang. Jadi kalau Bapak Ibu nih pernah nyakitin orang, itu jiwanya tertawan. Dia nggak bisa terus masuk ke alam barzah. Ya, dihadang terus. Makanya Nabi mengatakan, jika ada seseorang yang meninggal, lalu dia punya hutang, maka harus ada keluarga yang menjaminnya. Kalau tidak, ini dia gantung terus. Jiwanya nggak bisa jalan, nggak bisa lanjut. Sedangkan yang ketiga, ruh. Jadi kalau tubuh badan nggak dikubur ke tanah, nggak dipulangkan ke tanah, dia busuk. Jiwa kalau nggak dipulangkan ke tempatnya, yaitu alam barzakh, maka dia akan tersiksa. Ruh juga sama. Ruh ini jika dia tidak mengenal sumber yang meniupkan kasih sayang itu ke dalamnya, maka dia tidak akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup Bapak Ibu yakini dan rasakan saja bahwa ruh kita itu berasal dari tiupan Allah. Maka dia akan kembali kepada Allah. Nah, dan ini sampainya di ma'rifatuz zat. Jadi dulu di zaman Nabi ada orang Arab, orang Yahudi tapi berbahasa Arab. Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, apa itu ruh?" Lalu Nabi SAW terdiam sejenak karena wahyu turun, lalu menjawab, "Yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, mengenai hakikat ar-ruh. Lalu Nabi diperintahkan menjawab, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan roh itu adalah urusan Allah. Amrullah. Ya. Perintah Allah. Atau boleh disebut juga hembusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu mengenai itu kecuali sedikit. Tapi saya sudah sering jelaskan, sedikit ini di sisi Allah, sedikit di sisi Allah itu banyak. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita hanya sampai di situ bisa menjelaskan. Sebenarnya ada penjelasan lebih mendalam lagi, apa itu ruh, hubungannya dengan Allah yang meniupkan. Tapi saya tidak boleh menjelaskannya di majelis Zoom. Ya, itu majelisnya harus langsung, karena nggak nyambung nanti.
ada hubungan ruh itu dengan Allah yang meniupkan ruh seperti apa, itu ada ilmunya juga. Insya Allah kalau umur kita panjang nanti, kalau ketemu kita jelaskan. Nah, inilah cara merasakan, memantapkan bahwa Allah itu ada. Itu dimulai dari mengenal diri, muncullah nanti tingkatan-tingkatan mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu, Pak Mas, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakannya. Saya tutup dengan satu ayat yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah. Huwa di situ artinya dia yang wujud, yang ada. Dialah bernama Allah dan dia bersifat ahad. Maha Esa. Allahu Somad, Allah tempat bergantung, semua yang ada di alam semesta itu bersumber dari perbuatannya, namanya, sifatnya, dan zatnya. Semua itu akan kembali kepada Allah, ciptaan yang zahir kembali kepada perbuatan Allah. Qalbu akan kembali kepada nama Allah. Begitu juga sifat Allah. Maka ruh kita, dia harus kembali kepada tiupan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, milik Allah, akan kembali kepadanya. Yang kembali itu bukanlah jiwa, tapi adalah ruh yang mengatakan, yang percaya, menerima Allah itu ada. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Pasti keluar dari neraka orang yang di kolbunya ada la ilaha illallah. Artinya di dalam hadis-hadis Nabi, zikir atau paham la ilaha illallah itu yang dituntutnya bukan di utak, bukan di lisan, tapi dituntutnya ada di qalbi. Maka kalimatnya man kana fi qalbi, siapa orang yang di qalbunya ada la ilaha illallah. Mohon maaf Buya Malin kan orang tarbiyah majah kitab. Lai ada teknik baca la ilaha illallah dalam kitab. Tapi la qalbu ada. Tak ada. Kalaupun ada hanya penjelasan, tapi prakteknya lalu hanya di surau. Apa di kampus UIN, YIN, SAIN tak ada. Kalaupun tertulis itu cuma modul, tekniknya ada di dalam kolbu, ahli kolbu. Oleh karena itu, hadis-hadis tadi seakan-akan ingin mengajarkan, wahai orang yang mengaku hamba Allah, wahai orang-orang yang ingin selamat dari siksa Allah, pelajar ya ilmu membaca la ilaha illallah dari dalam qalbu. Itu pesannya. Jadi tidak dituntut kasyaf, tidak dituntut melihat alam gaib, tidak dituntut jadi khalifah, tidak dituntut jadi mursyid. Yang dituntut itu hanya baca la ilaha illallah dari dalam qalbu. Jadi Bapak Ibu, berhentilah bercita-cita menjadi orang karamat. Berhentilah cita-cita menjadi khalifah tarekat, jadi mursyid. Bercita-citalah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah di dalam qalbu. Sebab itulah mahar masuk surga, itulah mahar pembebas dari api neraka. Dalam hadis yang kedua, miftahul jannah la ilaha illallah. Hadis itu pun sahih. Kunci dari surga la ilaha, kuncinya baru
baru kun. Nah, ini banyak orang lupa di siko, inyo hanya ambil kunci. Baru ngambil kunci. Yang punya kunci siapa? Siapa yang punya kunci? Apa kata Sayyidina Muhammad SAW, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, wala yuftah ala ahadin ghairi atau qabli, tidaklah diizinkan surga itu dibuka dengan kunci apapun selain aku, sebelum aku. Nah, di sekolah PR gitu, selain memperbanyak zikir la ilaha illallah, berterima kasihlah kepada yang memegang kunci. Elok-eloklah kepada yang memegang kunci, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapo-sapolah beliau, tegur-tegurlah beliau, bangunlah hubungan batiniah dengan beliau setiap hari. Maka jangan pelit, jangan kikir setiap hari menyampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Kalau kita di Ribat, Buya Malin, kami membiasakan dengan kawan-kawan kalau hari normal salawat pagi sore 100. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sedang safar minimal 10. Minimal 10. Kalau di khatam khojakan biasanya 100, kita tambahkan lebih dari 100. Sebab salawat komahar. Dan salawat itu penyejuk. Salawat itulah yang penawar. Bakok banyak surau-surau suluk kau terjadi gesekan, Bapak Ibu, itu sebab kurang salawat. Banyak zikir ismuzat, kurang salawat. Akhirnya jiwanya terbakar, tidak ada yang memadamkan. Yang memadamkanlah nur salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sekolah, banyak-banyak salawat. Ya, mulai buka, Buya, mohon maaf bukan ingin majang Buya. Tarbiyah Islamiyah setiap minggu salawat, berjanji. Setiap minggu. Coba lihat hasilnya, tidak lebih dari setahun Nurullah Nur Muhammad terbit dari situ. Akan bangkit. Dulu Maulid Barzanji, Sintu Duror, dia ulame, bacalah itu. Nanti kalau tiba bulan Maulid, balik buat Maulid keliling. Minimal 12 hari, maksimal 40 hari. Keliling. Dari itu pengabdian santri kepada masyarakat. Masjid, surau keliling. Itu indahnya bukan main. Dengan berkah sholawat itulah insya Allah negeri wa jadi tanah. Ego itu bisa diperbaiki nanti. Bapak Ibu yang makan Allah. Jadi hadis kedua tadi apa? Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Tapi hadis ketiga kata Rasulullah SAW, tidaklah dibukakan surga itu dengan kuncinya sebelum aku. Kira-kira kalau dibuka surga, pintu surga, Bapak Ibu dibuka, langsung masuk tak? Ya, itu masuk kali ya? Ya, langsung masuk kali. Pintulah dibuka, gerbang surga itu kadang besar. Kira-kira kalau sudah dibuka, betul ya masuk. Coba perhatikan ya. Kalau BLT
Bagi-bagi BLT banyak orang. Tapi perhatikan panitia atau pemegang dana, apakah dia masuk? Apakah dia berebut? Kalau ambo orang kayu, misal ambo bagi-bagi PT, bagi-bagi PT 1 juta setiap rumah, dikumpul orang itu. Ketika dibuka gerbang, yang datang masuk banyak, yang santai siapa? Tentu orang kan yang punya PT itu. Jadi nanti di saat semua orang masuk dari gerbang surga, sang pemegang kunci dia berdiri manggil ummati, ummati masuk. Sudah hampir habis trip itu, Rasulullah kemudian pandang jauh ke Sirat. Kiranya di Sirat tuh, Bapak Ibu, ada yang sedang terkatung-katung. Ada yang sedang, Sirat itu jangan dibayangkan jembatan. Sirat itu seperti daki gunung, cuma ujungnya luncing. Naik turun, ada yang pelosok, kiri kanannya duri-duri raksasa. Ada yang nyangkut kakinya, ada yang nyangkut badannya, ada yang kena telinganya. Lalu ada satu orang, ketikanya hampir jatuh, tiba-tiba ada nur salawat lewat ekornya. Itu hadis Imam Ahmad. Apa katanya? Tiba-tiba salawat yang dulu pernah aku baca, aku kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, itu datang seperti Rasulullah lalu mengambilku dan membawaku ke ujung. Padahal Rasulullahnya di muka, di mana Rasulullahnya? Jadi nanti Rasulullah itu terlihat di banyak tempat, padahal ini satu. Orang mengaku kami diselamatkan Nabi, padahal orangnya di muka pintu surga. Pak kira-kira tanyalah anak muda yang cerdas dulu pada kami di salah satu wilayah di Sumatera itu, malah mungkin awak berselawat 1 juta orang bala cara Nabi balik, ya tak? Kata Nabi, setiap salawat dibalik, betul? Setiap salawat Nabi langsung membalas. Bapak Ibu anggaplah kita kini kok 1000 anggap. Kalau kita 1000 baca salam itu balas cara Nabi membalik. Nah, baca rohnya. Cahaya orang ada deteh gini kok anggap cik tuh. Nampak? Lampu itu punya cahaya menerangi ambo, menerangi Bapak Ibu Saudara. Ya, lampunya cek dari tengah tuh. Tapi cahaya ada sampai kampung, sampai lo ke Bapak Ibu. Perlu gak lampu itu dibelah? Tidak. Ketika siang hari, matahari menyemburkan sinarnya, apakah ketika matahari yang ada di Jawa, matahari yang sampai cahayanya sinarnya ke Sumatera, itu belain? Belain itu satu. Jadi yang berpencar-pencar, yang terbagi-bagi itu sinar dan nurnya, bukan zatnya. Oleh karena itu, orang-orang yang punya kontak batin dengan Rasulullah, dengan nur salawat, dengan cinta dan rindu, mereka punya hak, punya izin untuk diselamatkan oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir. Dalam hadis Abu Daud, hadisnya sahih, disebutkan
Nanti di surga, nanti di padang mahsyar, belum sampai ke surga, belum sampai ke surga. Ada sekelompok orang, dia kemudian diangkut dengan satu kendaraan yang sangat cepat seperti cahaya, langsung sampai ke depan pintu surga. Mereka tidak tahu ada hisab, tidak tahu ada mizan, tidak tahu ada sirat. Langsung sampai ke pintu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dibangkitkan, nanti masuk berkumpul kita di bumi, lalu pindah kita ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar, masing-masing nanti kita dihisab. Dihisab tuh diaudit, diperesonya di KPK akhirat. Setelah diaudit, kemudian disidang, namanya mizan. Mizan itu sidang akhirat. Hakimnya malaikat, ada juga kadang-kadang hakimnya langsung Allah, hakim agung. Kalau mentok tidak sesuai, tidak selesai oleh malaikat, langsung Allah. Paham maksudnya? Itu namanya mizan. Selesai mizan, kalau orang itu terdakwa ahli neraka, terbukti, langsung dibelenggu, diikat oleh malaikat yang memegang hak untuk menyiksa orang. Jika dia ahli surga, maka langsung dibawa oleh kawan-kawan malaikat Ridwan. Lalu mereka melewati sirat. Tapi ada sekelompok orang naik satu kendaraan yang Allah ciptakan dari cahaya, lalu mereka berangkat secepat kilat sampai di depan pintu surga. Bertanyalah di padang mahsyar itu, orang bertanya, ya Rabb, man hum? Siapakah mereka? Lalu Allah menjawab, hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka itu adalah orang-orang yang saling cinta mencintai fiyya, di dalam makrifat kepadaku, di dalam mengenal kepada aku, di dalam mencari ilmu mengenai aku, di dalam mencari ridhonya aku. Nah, semoga kita yang hadir Allah pilih, ya. Tapi nampaknya nggak satunya keluar, sebagian nggak boleh doa satu tahan. Ya, semoga nanti ada yang Allah pilih. Amin ya rabbal alamin. Tapi para malaikat, para nabi, seadanya pun bertanya, kan mereka bukan nabi. Yang tadi itu bukan nabi, bukan syuhada, tapi dapat izin. Jadi apa hasil daripada bab cinta? Sebab ada kaidahnya. Jadi ternyata itu jawabannya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dicintai. Jika dia cinta kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak rela orang itu dihisab dan disidang. Jadi jemputan itu adalah kendaraan nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tuh dia 10 kurang sekali. Berpembukaan. Jadi intinya itulah yang dikatakan oleh Imam Najmuddin Kubro dalam risalah At-Turuq Ilallah yang pernah kami bedah kitabnya pakai Zoom dulu, masih pandemi.
dan khatam risalahnya pendek. Bahwa jalan kepada Allah itu ada 3. Thariqah itu banyak, tapi thariqah para imam. Thariqah para imam kalau di Indonesia lebih dari 40, di Mesir lebih dari 100. Tapi kalau jalan kepada Allah langsung itu 3 aja. Bukan. Kita mau jalan abidin, jalan ahli ibadah, jalan hamba. Tapi si hamba berpikir, punya logika, kalau aku ibadah Allah balas. Jadi mereka berpikir ibadahnya dapat membayar membeli surga. Itu abidin. Maka si abidin itu nanti baru naik tarekat setelah di akhirat. Setelah dihisab, apa kata Allah? Orang yang sembayang di 500 tahun kok, adkhilhul jannah birahmati, masukkan dia surga dengan rahmatku, bukan dengan ibadahnya 500 tahun. Lalu orang itu protes, ya Rabb, aku ibadah 500 tahun. Nah, jadi panggak lo Bapak Ibu lah suluk 3 kali, 4 kali itu tak laku gitu lah. Ya. Adalah khatam ke tahlil 7 kali 70.000 dah masuk itu. Ini orang ibadah suluk 500 tahun. Buya-buya ada suluk 500 tahun lah. Umur sampai nih. Ya. Buya kulma berapa dia? Ya, tapi buya ni berapa? Umur buya 75, 7 balik, 17 plus. Beliau 75 tahun mengakui kini pun 75 tahun sehari pun suluk betul. Ya bu ya. Ikut 500 tahun. Apa kata Allah? Masukkan dia surga karena kasih sayang aku, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, bukan karena suluknya, bukan karena thariqahnya, bukan karena mursyidnya, bukan. Akhirnya Allah berfirman, wahai malaikatku, orang ini mengaku ibadah 500 tahun, tolong timbang matanya yang kanan dengan 500 ibadah suluknya 500 tahun. Matuku kalau hidup 500 tahun berarti berapa tahun memakai batu? Lalu kalau hidup 500 tahun berapa tahun pakai batu? 500 tahun. Itu satu batu. Diambillah mata yang kanan, ditimbang dengan semua zikir suluknya selama 500 tahun. Itu awalnya lama-lama seimbang. Lama-lama apa kata Allah? Malaikat, ambil yang kiri. Di situ kemudian dia takut, ya Allah, sujudlah orang itu. Dia sujud dan mengatakan, adkhilni ya Rabb bi rahmatik. Mohon ampun ya Allah, tolong masukkan aku surga dengan rahmatmu. Baru dia naik thariqat. Dari thariqat abidin kepada thariqat dan ketiga. Baru naik. Berarti ada thariqat kedua. Apa thariqat kedua? Thariqat yang kedua, thariqat salikin. Ini istilah apa? Kalau istilah Imam Najmuddin lebih rumit, jadi aku tak pakai istilah itu untuk kajian malam itu.
Karena pembagiannya bukan pembagian kita tidak boleh mengklaim itu teori awak. Itu teori Imam Najmuddin Al-Kubra dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Zikir Kubrawiyah itulah jadi zikir lataif. Jadi zikir lataif Bapak Ibu itu zikir Thariqah Kubrawiyah. Maka semua Naqsyabandi Khalidi Kubrawiyah. Nah, Imam Najmuddin Kubra itu menyebutkan ada thariqah kedua. Apa thariqah kedua? Thariqah ahli riyadhah. Kalau bahasa Arab, thariqah salikin, orang yang suka bersuluk dan merasa dirinya ahli suluk. Kalau yang pertama baru ahli ibadah, suluk-suluk seorang. Riyadhah mujahadah, apa bedanya? Riyadhah itu latihan, mujahadah itu sungguh-sungguh. Latihan itu mereka. Ada yang suka latihan silat. Latihan silat itu sekali seumur hidup atau diulang-ulang. Datuk Gonjong kan pelatih silat. Supaya orang bagus memukulnya, latihan memukulnya diulang-ulang kan? Itu namanya riyadhah. Diulang itu riyadhah. Mujahadah itu orang yang bersungguh-sungguh tidak berhenti sampai tujuannya sampai. Itu disebut mujahadah. Kalau perlu malamnya latihan, siangnya latihan, kapanpun ada waktunya latihan. Kalau orang suluk tidak santainya suluk. Kalau kami dari Batko ya, bocoran ya. Supaya orang ko nambah suluk walaupunnya sibuk, kita lagi namanya suluk fun. Suluk tapi fun. Ya, anggotanya itu ada sebagian tu. Suluk tapi santai. Bakok dibuat beritu, itu untuk menyaingi orang pakai handphone. Supaya juga pakai handphone caranya dibuatlah sore pengajian. Yang penting orang kau tak ada waktu kosong. Sekali waktu kosong, dia akan tertarik memegang handphone. Dengan handphone hanya boleh dipakai kalau Pak Direktur. Pentingnya untuk urusan perusahaannya itu izinkan di waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang bukan Allah, thariqah yang kedua itu thariqah para salih. Thariqah orang yang riyadhah, mujahadah. Tapi mereka beribadah itu bukan murni untuk Allah. Mereka ibadah itu cari ketenangan, cari khusyuk, cari bahagia. Nah, misalnya mohon maaf, ada murid datang ke Buya Malin Bunsu. Keceknya, Buya terima lah mau jadi murid Buya. Bantu hati dan gelisah Buya. Ingin belajar ilmu ketenangan jiwa. Jadinya belajar ilmu zikir karena ingin tenang. Adalah murid datang beko kepada Buya, apa katanya? Oh Buya, ajarkan aku cara sholat khusyuk. Berartinya belajar zikir bukan untuk ridha Allah, tapi untuk khusyuk. Sebulan 2 bulan lah suluk lebih puluh hari khusyuk anda bertambah, gelisah bertambah-tambah. Akhirnya kecil murid itu nampaknya kalau zikir je Buya Malin suko ndak mantap dah. Pindahlah wak ke Buya Datuk Amarajo. Zikir ke Buya Datuk Amarajo. Kebetulan beliau habis naik kudu-kudu surau. Nampaknya Buya mulai serius. Zikirlah je beliau, latihanlah je beliau. Lah sebulan, lah 2 bulan, indak terasa tenangnya hati, indak lo terasa salat khusyuk. Lalu picing-picing mata, indak je khusyuk. Dan udah bertambah
kusut. Akhirnya kita murid kok nampaknya Buya Datuk Marajo kok kurang keramat. Kita datanglah ke Buya dan tu dicari lo Buya ke rumah. Alah lo setahun di situ indahnya dapat. Apa sebab Buya Kuluma tidak mau buka sudut lain. Beliau sakit-sakit. Kita murid nampaknya Buya aku nak sakti tu. Masa kaki saya sakit nak tahannya. Ganti lo cari lo Buya lain. Yang sebut Buya ahli nebus. Nampaknya Buya tu siwang ko telah mengalami banyak tarekat. Mulai dari tarekat Asaliyah, Syatariyah, Samaniyah, terakhir Naqsyabandiyah. Kayaknya kau pilihan terakhir. Allah mengaji lo ke beliau, indah dia dapat pindah ke samping. Buya Rizwandi, banyak murid-murid itu. Banyak murid-murid. Nah, mau sampaikan Bapak Ibu. Tidak ada namanya mursyid kamil mukamil. Yang ada hanya murid yang tasdik. Setiap kali murid tasdik percaya, taslim menerimanya bimbingan gurunya dengan bule, di saat itulah Allah zahirkan syekh itu mursyid kamil mukamil. Apa arti kamil mukamil? Kamil itu sempurna untuk dirinya, mukamil dia dapat menyempurnakan orang lain dengan izin Allah. Jadi bila si guru akan kamil mukamil, kalau muridnya tasdik percaya orang kok. Bapak Ibu kalau ada dokter mau be awak wana percaya. Lebaran suara dia. Tak. Ketika awak disuntiknya, kita tak pasrah, tidak taslim. Akhirnya orang kalau disuntik itu badannya harus rileks atau tegak. Rileks. Makanya para ulama mengatakan, jika engkau berhadapan dengan mursyidmu, jadilah seperti jenazah yang sedang dimandikan tukang mandi jenazah. Taslim namanya. Itu cuma perumpamaan, tidak mesti lo model itu. Kira-kira patuh kepada guru. Jadi kita ulang dia. Lan tajida syaikhan wasilan kamilan mukamilan abada hatta takuna musaddiqan lima fihi wa musalliman. Engkau tidak akan mendapati syekh mursyid yang wasil, usul sampai kajinya sempurna dan menyempurnakan ini ideal kalau bahasa kini, sehingga engkau di dalam dirimu ada tasdik, tidak ada keraguan dan taslim kepatuhan. Jadi patuhlah ke guru. Walaupun syekh mursyid itu tidak kamil menurut orang lain, tapi insya Allah kamil di jalan engkau. Ya, kira-kira ada murid sungguh-sungguh sekolahnya di Kota Panjang, ada murid dan sungguh-sungguh sekolahnya ke Al-Azhar. Mana jadi? Ada murid sungguh-sungguh sekolahnya hanya di madrasah tarbiyah Kota Panjang. Ada murid tidak sungguh-sungguh tapi sekolahnya di Al-Azhar. Mana jadi? Panjang. Karena ilmu yang dibaca di Al-Azhar dibaca di sekolahmu. Makanya Gus Dur itu tidak jadi kuliah di Al-Azhar, sebab kitab yang dipakai Al-Azhar dipakai di sekolah tarbiyah, dipakai di sekolah pesantren. Serius ya, kitab Ummul Barahim itu kitab tinggi di Al-Azhar. Serius. Di Ziko kelas 6, kelas 7. Sangat tinggi. Matan Zubat belum ya? Matan Zubat Syafi'i.
Hah? Iya, matan zubat kelas suara tuh ya. Lema jamiah kan? Itu di Mesir itu Syekh Mufti yang langsung mengajarkan. Bahkan Syekhul Masyayikh seperti Ali Jum'ah langsung mengajar matan zubat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya alim, tidak mesti ke Al-Azhar, tidak mesti ke Jakarta, di Payakumbuh saja, no? Tapi sungguh-sungguh jadi. Insya Allah. Maka kami kodok bagi pertanyaan. Allah di Mekah, Allah di Mesir, Allah di Kota Panjang, semua nak? Tamu? Ya. Rasul Tuhan di Payakumbuh, Rasul Tuhan di Mekah, Rasul Tuhan di Mesir, sama tak? Sama. Yang perlu itu cuma kesungguhan. Lah itu dia. Jam 10 hari. Ibu Buya lo milaku aku. Lah ter aku ya. Allah dia. Tambah sakit kakinya. Nah, terjawab lewat lah. Lek berkualitas pertanyaan. Kalau enggak usah. Kalau tanya-tanya biasa enggak usah. Tanya-tanya yang serius enggak apa. Serius. Nah, boleh. Kita tes dulu. Kalau enggak bagus nak mau jawab dah. Kendak Buya nanya. Buya asal nanya. Tak ada kan? Takutnya awak kecil kalau nak rancak pertanyaan tak saleh. Lakan neger tak jemaah dia. Kau mohon maaf jemaah itu amba berdarah ya. Supaya jemaah nak bertanya jadi wagih itu. Kalau rancak pertanyaan wagih lah. Coba cek dulu. Ai kurang awak juga. Ai ni. Murid Buya Nasir. Waduh, serius? Berhasil lagi. Berarti berharga itu. Tapi itu dibukanya di surah Nur Fatlainah. Dan dibuka di sekolah lah. Itu ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu ilmu yang dirahasiakan Allah yang hanya boleh dibuka jika Allah izin. Nanti di Nur Fatlainah kita buka. Ya. Ya. Allah tagandai selendang wat ya. Boleh. Jadi ada ilmu yang kalau ditanya boleh langsung dijawab. Ada ilmu kalau dijawabnya muntah orang dia. Kata yang lurus, ada hal kalau ini dipasempit tambah rancak, kalau ini diperluas tambah rumit.
Semakin dijelaskan, semakin buyar. Nah, itu ilmu huruf tuh. Maka penjelasan itu, penjelasan penyempitan. Ada lagi? Lah tuh. Kalau Bapak Ibu sedang dibangun, kok ada request lah. Kalau ingin berdonasi, silahkan berdonasi. Semoga majelis kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya tutup, Pak. Mari kita tutup dengan baca salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad